sebagian belakang ya udah dijembatin aja gitu. Pelan-pelan. Tapi nanti begitu kita kayak sudah mulai menyadari, baru nanti dia dilepas lagi gitu. Rajanya yang itu bilang, yuk kita kubur. Terus ada yang nyautin dong, aku ikut gitu. Merinding sih. Jadi benar-benar itu sumber suaranya itu di benar-benar pojok plafon. Hai, welcome back to Cosmeticpedia channel. Kali ini Vio bakalan membahas sesuatu yang berhubungan sama Halloween ya. Karena ini udah bulan Oktober, itu nuansa-nuansa Halloween ya, horor. Dan oh iya, Vio belum kenalin, ini adalah Hijri ya, salah satu staff dari Cosmeticpedia tentunya. Hijri ini nggak bakalan duduk gini aja, karena kita bakalan sharing ya, cerita pengalaman-pengalaman misteri ya, pengalaman-pengalaman yang lumayan menyeramkan. Nggak lumayan sih, menyeramkan ya pastinya ya, yang mungkin Hijri alami sendiri ataupun Vio alami sendiri, dan mungkin ini beberapa cerita-cerita juga ya, kisah-kisah mistis nih yang dialami. Bulan Oktober itu kalau di Indonesia nggak terlalu seperti di luar negeri sebenarnya, jadi ya cuman di beberapa pusat perbelanjaan aja itu sering kayak ada dekorasi seperti ini ya, kayak ada lagu dan lain sebagainya. Cuman kita sebenarnya nggak terlalu kayak itu yang namanya Halloween ya nggak? Iya, kalau di menurut Hijri sendiri Indonesia itu nggak kayak kalau Halloween kalau nggak salah ya, itu kayak ada event di mana orang-orang mati itu datang, kalau nggak salah ya ceritanya gitu. event apa nih? Event Halloween-nya tanggal itu, tanggal 3 ya. tanggal 30 itu kan. Ya. Nah, kenapa kok Halloween diadain kan kalau nggak salah kayak gitu. Jadi biar menyamarkan hantu-hantu di sana, orang-orang itu pakai kostum. Jadi untuk merayakan itu ya. Tapi di Indonesia sendiri enggak kan? Di Indonesia iya jarang. Malah kayak party-party gitu. Party-party aja ya. Bukan bener-bener seperti yang di luar gitu. Maksudnya kita pun di zaman modern ini ya, kita juga ngalamin kejadian-kejadian mistis itu ya. Jadi nggak tahu kenapa kelihatannya mungkin kayak zamannya nggak mungkin nih bakalan ada hantu yang bakal muncul gitu ya. Apalagi di sekitaran kita, mungkin di kantor, di rumah gitu kan Hijri. Kalau Hijri sendiri punya nggak sih pengalaman horor itu? Horor gitu ya. Boleh di-sharing nih sekarang nih. Kalau dulu pas aku kecil itu nggak tahu ya, kayak anak kecil itu kan lebih peka gitu ya. Nah, kebanyakan Terus orang sekitar umur berapa? umur TK itu ya, pokoknya TK 45 tahun ya. 45 tahun ya. Itu kalau orang-orang lain kan ini apa namanya, pekanya dia itu mata kan, penglihatan, sepintas lalu gitu, kelihatan jelas. Kalau aku malah ini apa, pendengaran. Jadi pendengaranku itu sesekali kalau lagi apa gitu dengar. Contohnya apa nih? Contohnya itu ini sampai sekarang sih. Jadi sampai sekarang Masih peka berarti masih ya peka. sampai sekarang. Tapi pekanya itu cuma telinga. Untung aja cuma telinga gitu. Nggak berharap peka yang lain. Nah, yang sering itu kalau aku lagi capek gitu kan, minggu kemarin kalau nggak salah. Bulan kemarin itu pas aku lagi capek, pas aku tidur itu kan rumahku itu perumahan, jadi kan sepi gitu. Itu bener-bener aku lagi denger orang-orang itu kayak perkampungan, jadi kayak pasar gitu. Jadi rame banget gitu ya. Pasarnya itu bukan yang pasar sepi, tapi hiruk pikuknya itu kerasa banget. Jadi ada kayak orang berbincang-bincang dan sebagainya gitu. Nah, itu aku denger dan sadar. Tapi keadaan itu aku lagi mau tidur, jadi maksudnya kayak terlelap, hampir terlelap gitu. Jadi pekanya di situ sih. Tapi bukan suara-suara kayak kalau misalnya di film-film nih kan biasanya kan atau gimana, whisper gitu. Ya, whisper mungkin mantra or apa gitu. Enggak, lebih kayak bener-bener mereka juga nggak ngeliat aku juga nggak ngeliat, tapi aku dengar. Gitu. Waktu kecil juga sama berarti ya? Kecil yang udah menginjak remaja baru ini sih kayak lebih sering. Kalau kecil gitu nggak terlalu, tapi ada. Sejak dewasa ini. Berarti belum sampai melihat sosoknya ya? Iya, jangan sampai sih, nggak berharap. Apa lagi selain itu? Itu yang pengalamanku pertama ya. Ini aku nggak melihat dan nggak mendengar, tapi ini benar-benar serem sih. Jadi pertama itu aku pas dari Surabaya pindah ke suatu kota, aku nggak mau sebutin kotanya, pokoknya kota lah. Dan aku itu di perumahan baru. Di perumahan lama tapi rumahku yang baru. Paling baru. Iya, rumah baru. Rumah baru di perumahan itu. Nah,
di sampingnya itu ada perumahan baru, Vio. Jadi bener-bener lagi dibangun. Oh, gitu. jadi Di samping perumahan itu. persis. Persis. Samping persis. Itu biasanya konon katanya memang banyak sih, karena kan kayak yang penghuni sebelumnya itu kan merasa terganggu. Benar-benar dibangun gitu ya. Karena dibangun terus. Nah, terus habis itu pas aku lagi kenalan sama teman-teman perkampungan gitu, aku diajain nih sama teman-teman. Pertama itu baseball gitu, main baseball, main sepak bola, masih aman lah. Terus kok hari demi hari permainan mereka ngajakku itu malah lebih ekstrim. Ekstrimnya itu aku pernah diajak. Ini nggak waktu yang Halloween kan? Nggak bulan Oktober. Bulan-bulan nggak ada serem-seremnya. Tapi nggak tahu ya, itu mungkin Oktober atau aku juga lupa. Mungkin juga Oktober ya, nggak ingat juga. Pokoknya itu pas seminggu berikutnya itu aku baru diajak ke permainan yang lebih ekstrim. Itu petak umpet. Tapi petak umpetnya itu bener-bener kayak ekstrim banget. Jadi kalau petak umpet kan ya wis kita situ. Iya. Ini bener-bener bobol rumah-rumah gitu. Oh, jadi kayak masuk ke rumah orang. Tapi rumah bukan rumah orang. Perumahan yang baru yang belum ada. Kosong-kosong tadi. Iya. Jadi aku ke sana diajak kan sama temanku. Ayo sembunyi di situ. Terus habis itu ya wis ikut lah. Ada 5 orang masuk ke rumah yang baru. Nah, rumahnya ini benar-benar satu, yang lainnya itu masih lahan kosong. Gitu. Okay. Jadi kayak mungkin rumah percontohan atau apa nggak tahu. Pokoknya harus dibangun. Iya. Tapi yang di sebelah sana agak jauh ke sana itu ada perumahan juga. Ada rumah juga gitu. Unit-unit lah. Unit. Benar, contoh gitu. Aku masuk dan itu pintunya itu nggak dikunci. Oh, tapi ini rumahnya belum jadi kan? Belum jadi. Tapi ini 90%. Oh, oke. 90% jadi. Ada atap udah itu ya. Okay. Jadi ada yang belum selesai, tapi 90% jadi. Nah, 5 orang masuk di situ, ada lantai 2. Nah, mereka itu ngajurin kita ke lantai 2. Aku ya ikut aja. Diharuskan. Iya. Dia nggak ketahuan. Iya. Gitu. Jadi ikut bayangin ya. Jadi mungkin teman-teman pada bayangin juga kali ya. Yang lagi nontonin ini sih juga sambil bayangin betapa vibe-nya tuh udah kayak tempat asing aja gitu kan sih. Bener. Anak kecil ya? Ya SMP. Waktu kecil jadi ya. Kita naik ke lantai 2. Nah, tepat di tangga itu, samping tangga, itu langsung ada kamar. Oke. Nah, kita itu langsung duduk di tangga itu. Jadi duduk di tangga, sampingnya sini kamar gitu. Nah, kita itu tangga. Nah, terus ada jendela kan. Jendela itu yang jendela. Biasa maklum ya. Jendela. Nah, ada jendela kecil yang tim scout lah, tim pengintai lah. Ada satu orang yang ngintai, dia ngintai. Nah, ada temanku yang iseng. Dia itu naik kayak ada kursi itu naik, terus dia melihat pintu yang tertutup itu. Kamar yang tertutup itu. Oh, berarti ini posisinya pintunya ketutup. Okay. Dan terkunci itu. Oh, wow. Nah, ketika lihat kan biasanya ada pintu di atasnya itu ada etalase. Apa sih? Jendela kecil gitu loh. Ya. Buat udara biasanya. Udara sama cahaya biasanya. Nah, itu dia ngintip. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngintip. Kita itu udah fokus gimana caranya sembunyi biar nggak ketahuan kan. Nah, itu dia tiba-tiba lihat ngintip itu, terus teriak ada pocong. Jadi di kamar kosong itu ada pocong. Ada pocong di dalamnya. Nah, teriaknya itu bener-bener gemeteran. Jadi bener-bener dia lihat. Dan itu posisinya siang bolong atau malam? Biasanya kan kalau ini sore jam 4 sore. Belum maghrib malah. Belum 4 sore. Ketika dia melihat itu, dia kayak panik itu, gemeter, terus ucapannya itu kayak pocong gitu kan. Terbata-bata ya. Gemeter. Nah, kita ini bingung mau kabur enggak, kayak kita itu sama keluhnya gitu kan gitu. Iya, kayak tadi freeze. Ya, freeze gitu. Temanku yang satunya itu bilang, "Beneran dah." Nah, temanku ini langsung, "Oh, enggak, ternyata enggak. Beneran dah." Kayak itu guling gitu. Tapi kayak ngomongnya guling itu kayak seakan-akan bukan guling. Ditutupi biar teman-temannya itu enggak ini. Biar enggak takut ya. Ternyata temanku ini kayak punya penglihatan. Indigo nggak? Termasuk indigo kan? Mungkin juga ya. Tapi dia sharing nggak? Maksudnya kayak enggak. Emang dia indigo? Kayak desas-desus lah. Gosip-gosipnya. Ternyata dia itu bisa lihat gitu. Nah, nggak tahu ya, itu posisinya pocongnya itu menyerupai guling atau enggak gitu. Pokoknya nggak jelas juga.
Tapi secara logika, kalau kamar itu, rumah itu masih 90% kan nggak ada properti. Nggak ada bantal, guling, Bener. kasur gitu kan. Pasti cuman ya kosongan aja gitu. Kayak Bener. rumah contoh, ya kalau rumah contoh yang 100% memang ada ya. Cuman kalau kayak 90% bahkan mungkin 100% ada yang nggak, tetap kamarnya juga nggak dikasih properti. Bener. Sofa pun nggak ada pas aku masuk ke lantai 1 kan. Bener-bener ya masih dibangun. Dan kok ada guling kan nggak? Iya, nggak mungkin, nggak masuk akal juga. Bisa. Itu kayak aku jadi temennya ya, ini kalau misalnya aku memposisikan nggak bisa ngomong, malah itu temennya kan masih ada pocong gitu kan. Kalau aku mungkin masih udah nggak bisa ngomong, pingsan kayaknya ya. Kalau Vio ada experience gitu? Ada banget. Dan ini ngalamin pribadi sih, jadi emang Vio juga nggak punya kemampuan lihat. Cuman dulu rumahnya Vio tuh beberapa meter ada sekolah taman kanak-kanak TK ya, terus sebelah sekolah itu langsung kuburan. Dia tinggal di sana lumayan lama, 15 tahun. Jadi dari seragam merah, SD merah SD. sampai SMA kelas 3. Jadi betah banget tinggal di situ ya. Karena ya nggak skeptis, cuman nggak yang percaya banget gitu. Karena kalau kita percaya tuh takutnya energi kita malah ini ya. Energi dia tuh malah lebih besar jadi. Jadi ini rumah, halamannya kan luas banget tuh rumahnya. Jadi halaman depan rumah, halaman belakang sekolah anak-anak, baru kuburannya. Waktu itu awalnya dia tuh lagi seneng-senengnya denger radio nih, jadi zaman-zamannya radio macam-macam di Surabaya itu lagi up-upnya. Jadi kalau tiap malam suka denger radio. Nah suatu hari kamar belakang, jadi ini di kamar belakang baru dibangun lagi. Jadi sebenarnya kamarnya rumahnya Vio tuh cuma 2, tapi besar-besar. Nah Vio kan namanya juga anak puber ya, pingin kamar sendiri gitu Ijri. Jadi dibangunin lah kamar di belakang. Ada 2 kamar sama 1 kamar mandi. Jadi ya udah Vio pilih. Jadi pertama kali jadi itu Vio yang tidur duluan di kamar itu. Jadi sebelah ini kosong. Nah dulu itu tandon airnya Vio nggak digenteng, tandon airnya itu di belakang. Jadi bikin sendiri gitu karena supaya gampang bersihinnya. Percaya nggak percaya, mereka tuh pasti dudukin di tempat itu duluan gitu. Pasti menghuni mereka. Menguasai. Iya karena kan Vio bilang kan baru bangun lagi tuh. Jadi selama beberapa tahun, mungkin 5-6 tahunan tuh nggak ada kamar di situ. Jadi kayak mungkin mereka merasa terusik ya. Cuman untungnya nih nggak sampai yang nyakitin Vio sih. Tapi hari itu ini benar-benar serem banget sih. Hari itu Vio itu kan nggak pernah punya six sense, nggak pernah berharap bisa dengar. Tiba-tiba tuh ada yang scratching di garuk-garuk. Iya. Itu kayak konstan Vio. Vio punya anjing peliharaan, punya Rottweiler waktu itu. Dan biasanya di bawah tandon dia kalau tidur. Memang jadi karena halamannya luas ya, jadi dibiarin aja di halaman belakang itu di bawah tandon itu. Tapi kalau anjing nggak mungkin scratchingnya itu konstan. Biasanya dia ya. Dia pasti kayak kalau panik atau dia menemukan tikus misalnya karena halaman kan, itu udah taruh di halaman. Jadi ya cuman rumput, cuman tanah gitu aja. Jadi dia bisa menggali atau apa. Kalau dia menggali kan juga nggak mungkin jam 2 atau jam 1 pagi gitu. Jadi emang waktu itu akhirnya dia dengar tuh kok konstan banget ya. Dan itu terus sampai lumayan ya. Sampai terus setengah jam? Wah lebih. Makanya kan Vio tuh sampai gimana ini suara ini gimana. Sampai Vio tuh seharian nggak tidur. Dari jam 1 sampai matahari terbit. Itu awal masuk ke kamar itu ya? Awal masuk ke kamar itu. Jadi kayak ya memang mereka mungkin nggak nganu badannya Vio ya, cuman kayak suaranya itu bener-bener real. Bener-bener kayak gimana ya bunyinya ya? Krek-krek gitu kan? Iya bener-bener ke tembok gitu kan? Ke tembok, jadi kan Vio suka banget tidur kalau dipetatin tembok kasurnya ya, itu dipetatin tembok persis dia samping kupingnya Vio. Jadi emang bener-bener tapi nggak ada suara lain, cuma scratching gitu. Kayak orang-orang yang bisa lihat ya, kayak temennya cerita gitu bilang ya memang ada, mereka merasa terganggu aja gitu kalau misalnya ada penghuni baru di tempat itu, maksudnya udah dijalin kamar dan sebagainya. Cuman terganggunya ini lebih kepada mereka pingin jalin gitu. Terus itu di rumah itu, sebenarnya di rumah itu banyak banget cerita misal sekarang memang ya situasi dan kondisi ya, ada kuburan dan sebagainya. Ini benar-benar kuburan loh, bukan Vio ngada-ngada ya, memang di belakangnya itu kuburan karena itu kan memang tanah Belanda yang dibeli sama orang tua gitu. Jadi kayak
peninggalan Belanda gitu. Tapi kalau makhluk-makhluk gitu itu memang dia kayak ngajak interaksi. Ada yang tepuk tangan. Itu ada serem gitu. banget sih kalau tepuk tangan. Kalau malah ada yang ketuk-ketuk. Iya, itu sering banget. Jadi dia itu pengen berinteraksi gitu loh sama kita. Terus pernah juga kalau kita kan punya ruang tengah, kita sering banget nonton di situ. Cuman kalau malam kadang cuma misalkan aku atau kakakku sama aku tuh suka banget nonton film tuh malam-malam. Jadi waktu itu kalau ini jam hafal nih aku jam 12. Jam 12 di rumah tengah. Iya, di ruang tengah. Ruang tengah. Benar. Bikin nonton nggak tahu apa gitu ya waktu itu. Bukan nonton horor juga. Bukan, tiba-tiba kayak ada yang narik aja gitu. Waduh. Itu sendiri nonton. Kalau misalnya berdua, misalnya, ya mungkin Hijri nonton di belakang misalnya gitu ya. Kan masih Hijri nih yang jambak itu dia sendiri. Kamu sendiri nonton jam 12 malam terus ada Ada gitu. Jadi yang dijambakin tuh bukan aku doang, kakak aku doang, kakak aku juga dijambakin gitu. Jadi dia kayak terus apa yang jambak. Aku juga waktu dijambak cuma diam aja Hijri kayak ya nggak bisa lari. Emang termasuk gitu. usil ya. Dibilang usil, iya usil ya, karena kita juga nggak apa ya mencobai lah, maksudnya ayo kamu keluar gitu, Iya, kan iya. orang-orang Menantang kita gitu enggak ya? nggak nantang gitu kan, karena kita juga ya nggak skeptis, tapi kita juga nggak percaya sepenuhnya gitu. Cuman kan kalau dijambak gimana ya feelingnya? Karena bener-bener kan kalau cewek Tapi ya itu disenggol atau dijambak tuh? jambak, dijambaknya tuh gini loh, iya ditarikin. Jadi kita kalau di sofa kan sofanya bentuk tidur gitu kan Hijri. Jadi kita tidur gini separuh, rambutnya suka disebakin ke belakang. Iya. Karena kan gerah ya kan. Di sebagian belakang ya udah gitu. Pelan-pelan. Tapi nanti begitu kita kayak sudah mulai menyadari, baru nanti dia lihat. Tapi energinya dia besar ya sampai bisa bersentuhan gitu. Iya, karena mungkin ya itu banyak kali ya di sana. Kalau Hijri ada nggak yang baru-baru ini kak? Tadi kan dari masa kecil gitu. Masa ya. kecil. Kalau baru-baru ini sih aku belum menemui ya aku nggak berharap juga menemui. Cuman yang paling seru itu pas aku kecil. Dan kecil itu aku nyadarin kalau telingaku peka. Ketika itu serem sih. Jadi itu TK. Kan tadi aku ceritanya SMP tuh. TK itu rumahku bukan yang di situ yang kejadian itu. Tapi ada lagi di lebih ke pelosok lagi. Jadi benar-benar kayak desa gitu. Sampingnya itu belakangnya itu kayak bambu. Istilahnya hutan bambu. Bukan hutan bambu. Kayak bambu, ya bambu aja, bukan hutan. Oh, ada bambu kayak Bambu. sisa ditebangin tuh adanya berdiri, dia berdiri gitu. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya itu barongan. Barongan itu kayak bambu-bambu, bambu-bambu tiang Jadi gede. cuma dikit-dikit gitu kan. Tiang bambu terus paham. berkumpul jadi satu. Nah. Kata orang itu kayak tempatnya orang makhluk-makhluk kayak gitu. Oh. Dan kata nenekku dulu kalau ada bambunya kayak ini apa sih? Kayak bengkok gitu. Terus kalau ada orang lewat ketika diginiin dia udah langsung ke dimensi lain. Oh gitu. Kata Jadi nenekku bisa bengkok berarti. dia bengkok sendiri gitu. Jadi ada satu ruasnya itu kayak bengkok gitu. Nah, di belakang itu ada kayak barongan gitu kan. Rumahku di depannya gitu. Terus ketika aku TK itu ada 2 kamar. Kamar aku masih TK, terus adikku itu masih bayi. Nah, terus sama ayahku sama ibuku. Nah, ada 2 kamar. Kamar satunya itu nggak dipakai. Cuma buat pakaian, terus barang-barang lah. Yang kita berkumpulnya di kamar satu yang utama itu, yang di depan. Nah, aku orangnya kan nggak suka berkumpul sama teman-teman yang di luar gitu kan. Suka di rumah terus karena rumahan lah. Terus ada kayak mainan-mainan gitu kan, ya dikasih pakdeku gitu kan. Nah, mainan itu kayak aku mainin gitu. Jadi aku bikin cerita, terus yang mainannya itu kayak pion-pionnya gitu. Nah, ceritanya itu 12 siang, benar-benar 12 siang, benar-benar terik, sepi, nggak ada orang. Dan ibuku itu posisi tidur sama adikku yang bayi, terus ayahku itu kerja. Benar-benar aku yang masih bangun di situ. Nah, itu ada kayak skak gitu, catur. Nah, itu aku campurin tuh. Ceritanya itu raja yang hitam sama raja yang putih bertarung gitu, terus yang raja putih mati tuh. Nah, terus aku bilang, wah rajanya mati tuh, ini masih kecil ya? Iya ya? kan, main pura-pura gitu kan. Wah rajanya mati, yuk kita kubur gitu, aku bilang.
rajanya yang itu bilang yuk kita kubur, terus ada yang nyautin dong, aku ikut gitu. Merinding sih. Jadi benar-benar itu sumber suaranya itu di benar-benar pojok plafon. Terus aku noleh dong, nggak ada orang dan anak kecil. Dari kamar kosong itu kan berarti. Jadi Kamar kosong tadi. jadi nah ketika itu benar-benar aku peka gitu. Terus tak noleh dong. Kalau ada orang yang bilang bicara, otomatis kan kamu tahu sumber suaranya Di kan. mana? Nah, bukan di belakang, samping atau depan, tapi dia itu kayak di atas kayak plafon pojokan gitu. Di roof ya itulah gitu. Kalau kita atap gitu. Otomatis wajahku langsung noleh ke sana, Iya. soalnya aku tahu sumber suaranya itu di Gimana? situ gitu kan. Duh, kok nggak ada gitu kan. Terus langsung tak buang, terus aku lari ke ke kamar utama. Terus aku bilang, "Bu, jangan godain dong." Terus ibuku itu bener-bener bangun dan bukan kayak pura-pura. Soalnya ibuku nggak pernah kayak ngeprank atau apa seumur itu. Kalau A ya A, B gitu orang sifatnya gitu kan. Nggak pernah kayak goda-goda gitu. Siapa yang godain gitu kan. Terus dari situ aku tahu kalau pendengaranku kayaknya ada sesuatu gitu. Wow. Di situ sih bener-bener wah langsung ada interaksi di situ. Kalau yang sepanjang baru-baru ini belum ya? itu kan cuman kayak temen lihat dan sebagainya. Cuman. Itu bener-bener aku berkoneksi gitu kan istilahnya. Kalau aku sih baru-baru ini ada. Oh. Aku kan seneng banget. Cewek tuh kan pasti suka skincarean. Pasti kan skincarean nggak mungkin nggak pakai kaca dong. Nah aku tiap malam tuh suka pakai TLF Video Water ini nih. Ini aku pakai sebagai penyegar sih. Biasanya kan kalau cewek habis pakai sebelum pakai pelembab itu pakai penyegar dulu gitu ya, face mist gitu. jadi aku pakai gini. Face mist beda face mist tuh biasanya pakai hari-hari, tapi ini bisa banget juga dijadiin face mist juga. Ini dipakai cowok juga bisa, nanti nggak bisa sebenarnya kamu coba ya. Jadi biasanya aku sebelum tidur itu bakalan, dan ini lagi pakai makeup pun nggak apa-apa gitu. Jadi dia memang berarti sebelum make up bisa, terus pakai make up juga bisa. Dan sebelum tidur jadi pelembab, penyegar juga bisa. Jadi cewek tuh komplit ya skincare-nya, dan di TLF Beauty Water ini bisa banget untuk melengkapi semua skincare yang dipakai cewek-cewek dan cowok juga tentunya. Cowok juga bisa. Jadi kamu boleh cobain dulu deh Boleh. sebelum aku lanjut ya cerita. Gimana rasanya? Harum sih ini. Seger juga terus ya. Seger. Kayak nggak lengket gitu kan, kayak ringan banget gitu. Bener, auto seger ya. Jadi nggak ngantuk ya. Dan ini bisa banget, aku juga rekomendasiin nih, bisa dipakai ke kantor juga kalau misalnya lagi ngantuk ya. Untuk tetap fresh, misalnya mau meeting last minute itu bisa langsung spray biar tampilnya fresh. Bener banget. Nah ini tuh aku suka banget nih, jadi pakein sebagai penyegar sebelum aku tidur ya. Ini ada 4 kandungan utama ya. Yaitu panak ginseng, buah tin, daun zaitun sama daun sirih. Jadi itu benar-benar 4 kombinasi yang bagus banget untuk regenerasi kulit ya. Karena kulit yang terhidrasi dan segar itu pasti ujungnya tuh terlihat jauh lebih muda atau terregenerasi dengan baik gitu. Nah, ini ada pengalaman horornya juga nih waktu pakai ini ya, karena ya skincare rutin kalau kita bilang, night skincare rutin. Jadi mau pakai ini di kamar mandi tuh. Ini di rumah baru malah. Nah di rumah baru itu uniknya karena ini kan rumahnya dibangun by design ya, maksudnya satu gitu. Jadi nggak yang langsung jadi. Nah waktu itu Vio pertama kali nih keluarganya Vio semua yang di perumahan itu tinggal. Yang pertama kali jadi. Jadi dia kayak masih nggak ada tetangga. Nah, jadi tetangganya itu cuma dia kayak kamu ada satu rumah yang dibangun dan yang sebagainya gitu. Jadi bukan perumahan yang ramai, jadi perumahan yang cuma satu baru dibangun, sebelahnya enggak. Waktu itu cerminnya ini lumayan creepy ya. Mungkin itu beli sendiri cerminnya atau enggak, udah bonusan? Jadi enggak. Itu rumahnya jadi pintu kamar mandinya tuh ada cerminnya. Jadi dari atas ya. Dari atas sampai bawah. Nah, mungkin jangan sampai takut punya cermin dari atas sampai bawah ya, abis aku ceritain ya, karena sebenarnya cewek tuh suka cermin dari atas sampai bawah. Cuman tapi itu mantul ya. Mantul. Kamu tahu wajahmu di situ. Iya, cermin kaca biasa gitu. Mantul. Iya. Jadi waktu itu pakai ini gini ya, pakai habis sebelum pakai pelembab, pakai spray tadi pakai TLP di spray kan otomatis mungkin ini kalau kena mata sebenarnya nggak perih guys. Jadi emang tuh nggak apa-apa, dan bahkan bisa jadi obat iritasi mata. Cuman kita suka
otomatis merem gitu kan, Refleks gitu ya? refleks ya kan, jadi waktu di spray tuh lewat refleks nih. Dan sekali lagi Vio tidur sendiri, nggak ada temennya waktu itu, dan itu baru-baru awal dibangun juga ya, hampir sama kayak waktu SMP itu, bener-bener sendiri. Jadi pintunya tuh pintu kamar mandi gitu kan. Nah kamar mandi itu kan biasanya tempat mereka untuk tinggal, kerajaannya waduh, kerajaannya bahkan base ya, campnya gitu. base campnya itu. Jadi waktu Vio spray gini, waktu Vio melek ada kayak bayangan, tapi dia nggak berdiri gitu kan, dia langsung, dan itu langsung merinding belakangnya. Putih atau hitam? Hitam. Jadi cepet banget kayak lari gitu. Jadi udah dia spray kan, terus kalau misalnya kalian juga takut ya, terus skincare-nya agak ribet, agak susah tuh larinya bawain semua skincare. Jadi ganti ini deh udah, jadi supaya pas spray terus ada yang aneh-aneh kayak gitu ya, langsung cepet bisa lari deh. Tapi waktu itu Vio balik lagi, diem aja, diem aja, cuman kayak apaan dia itu, kayak kita itu nggak tahu mau ngapain gitu kan, penasaran gitu. Jadi udah deh langsung mati kutu ya apa bilangnya, kayak freeze gitu. iya udah freeze aja. Apa itu tadi, apa itu tadi, kayak gitu. Jadi kayak di otak tuh kayak warna hitam apa tadi. Itu tepat jam berapa? Malam. 12 malam? Nggak sampai, skincare rutin kan sebelum tidur. Oh, Mungkin jam 9, jam 10. 9. Gitu. Jadi bener-bener lewat. Jadi lewat banter banget. Kayak bayangan gitu kan? Bayangan. Tapi bisa ngelihat lah bentukannya gimana, kayak orang gitu. Jadi kayak shadow-nya orang, bayangannya orang. Tapi di situ sekali lagi ya Vio sendirian. Terus kayak jendelanya Vio tuh juga di rumah yang baru kan dari atas sampai bawah. Jadi kalau kebuka dikit juga agak horor kalau malam-malam. Juga ada yang ngintipin gitu-gitu sih. Cuman itu sekelibet dan kadang Vio cuma ngerasa halusinasi gitu. Mungkin kalau aku kan coba ya, kalau skincare apa kayak cewek gitu pakai skincare yang bisa lebih cepet kan lebih enak gitu ya. Iya, bener Jadi, banget. Jadi apa gitu seret-seret langsung langsung tiba-tiba mungkin ya kondisinya kayak video gitu ya, tiba-tiba ada yang lewat. Jadi langsung gak ribet, biasanya kan ada banyak tuh komponen-komponennya, tapi dengan TLF Beauty Water ini simple banget, hanya cepet satu gitu aja, ya. bener. Terus langsung keluar gitu. Keluar. Kalau yang skincare lain kan Agak ribet ya. Terus dia nungguin harus nunggu 15 menit gitu kan. Setannya nungguin gitu kan. Setannya lewat gitu terus kamu kayak 15 menit gitu kan. Jadi agak gimana. Jadi ini tuh selain untuk kulit bisa juga untuk yang lain. Ada manfaat yang lainnya juga, untuk kesehatan juga bisa, kayak dia nyembuhin luka-luka gitu loh. Jadi pernah juga ya, ini cuman sedikit lah cerita kayak di grauk setan, bahasa Indonesia gimana, dicakar. Kalau luka bisa dispraykan. Kalau setan biasanya kalau nyakar kan nggak bener-bener kita lagi sadar dicakar. Nggak, waktu bangun-bangun tidur, ya iya. kan, terus kok ini Bener. apa? Kadang itu bentuknya Padahal nggak ada ini. Bener. Dulu sering banget Vio. Nggak pernah, Vio tuh orang nggak suka, ini pun di kutek sih, tapi nggak panjang kan gitu. Jadi Vio tuh nggak pernah suka kuku panjang karena takut menyakiti diri sendiri. Awal-awal pindah tiba-tiba di paha, tiba-tiba di sini. Ada juga ada genggaman gitu. Ini serius genggaman, kayak digenggam orang. Tidur sendiri digenggam siapa coba? Biasanya kalau mimpi ada orang yang genggam, terus kita bangun, wah itu cuma mimpi, pas lihat tuh kok ada gitu kan. Jadi emang ya pengalaman-pengalaman kayak gitu seru sih untuk di-sharingin ya, karena ternyata yang seperti itu ada. Iya, banyak banget sih sebenarnya. Mungkin kalau bisa untuk next video juga kan bisa kan. Bener, nanti kita bakalan sharing juga cerita-cerita lain juga ya dengan di next video. Bener, dan juga mungkin teman yang lain ya, bukan hijri juga bisa ya. Atau mah hijri lagi mungkin. Iya boleh. Kalau teman-teman nih punya juga ya cerita yang mau di-sharingin tentang horor tentunya ya, karena bulan Oktober ini bisa banget di-share di komen ya. Kita bakal jadiin ceritanya kakak di konten kita juga bisa gitu ya, bisa banget. Jadi bacain pengalaman cerita orang. Bener. Seru juga sih. Oke, sekian dari kita nih. Mungkin hijri ada tambahan kali? Ya mungkin apa ya, konklusinya ya mungkin. Iya benar. Kalau kita nggak ganggu pasti mereka juga nggak ganggu. Cuman permasalahannya kita udah nggak ganggu tapi dia yang ganggu. Nah kalau pengalamanku pribadi nggak usah kayak nantangin, jadi wis sopan aja gitu. Kita live with them aja gitu, hidup sama mereka berdampingan ya. Benar. Soalnya kalau mereka yang usil atau apa ya itu urusan mereka kan. Benar. Yang penting kita jangan sampai menantang atau apa. Ya wis gitu. Karena lebih bahaya sih menurutku ya kalau menantang, bukannya kita takut ya, karena kadang-kadang
kalau energinya kita pas high lebih enak, kalau energinya kita pas low gimana, karena Iya. kalau dari Vio tahu dari anak-anak indigo dan yang bisa lihat tuh kayak gitu. Jadi kalau energi kamu pas oke, ya oke kamu bisa gitu kan, tapi kalau misalnya lagi low nanti dia bisa malah merasuki kadang-kadang. Ya seperti konsep Halloween kan, dia setannya itu datang gitu kan, kita nggak usah nantang atau apa, ya wis kita membawa Bawa aja aja. dengan kostum. Jadi Ya berharap mereka membawa juga, itu bukan berarti takut kan. iya, ya berharap mereka juga nggak ganggu, Betul. tenang juga di situ di Seimbang. hari event itu gitu kan. Gitu. Kalau Vio sendiri mungkin ada tambahan? Sama sih, Sama. hampir sama ya. Misalnya kalau misalnya punya pengalaman kayak gitu, ya yang selama Vio jalanin, ya santai aja, maksudnya nggak santai ya, dibawa tenang aja. Nggak usah panik. Nggak usah panik karena kita nggak ganggu kan. Itu tadi horror experience kita ya, Ijri sama Vio di bulan Oktober ini untuk ngerayain Halloween ya. Kita tunggu ceritanya teman-teman sekalian ya di komen, jangan lupa. Oke, dadah.